Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Zulfa Purnamasari. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Ya, hai teman-teman. Nah, kita masuk kepada bagian konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau yang disingkat dengan PTK ya. Nah, yang pertama itu ada pendidik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11, pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Nah, pendidik itu merupakan tenaga profesional, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, serta meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Secara umum, pendidik di Indonesia dikenal dengan pengajar, merupakan tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain, yaitu khususnya ya teman-teman pasti tahu, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawaswara, tutor, instruktur, fasilitor, dan lain-lainnya. Setelah teman-teman memahami apa itu pendidik, selanjutnya kita masuk kepada yang nomor 2, yaitu tenaga kependidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11, pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 yaitu tenaga kependidikan itu bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, tenaga kependidikan itu meliputi kepada sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tanah kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung tidak terlibat dalam proses pendidikan diantaranya, itu wakil atau wakil kepala urusan, tata usaha, laboratorium, puskawan, pelatihan ekstrakurikuler, dan petugas keamanan dan penjagaan. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, setelah kita memahami konsep dasar dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, kita masuk kepada bagian proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang pertama itu ada pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Nah, perlu diketahui bahwa lowongannya itu suatu formasi ya, di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Nah, pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu ada pengumuman adanya fondasi baru. Nah,
Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak atau maupun media elektronik. Yang kedua ada pendaftaran. Nah, pendaftaran ini dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Langkah ketiga yaitu seleksi atau penyaringan. Nah, dalam pengadaan tenaga kependidikan penyaringan ini dilaksanakan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan dalam administrasi, maka peserta tersebut akan gagal. Tahap kedua yaitu ujian atau riset. Setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu. Nah, proses yang kedua yaitu penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan yang dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau kerjakan dengan tuntunan-tuntunan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip yang mengatakan the right man on the right place. Orang yang tepat pada tempat yang tepat haruslah dipenuhi. Nah, teman-teman, dalam konteks penempatan ini adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari suatu daerah ke daerah lainnya atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja lain yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan ya. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Lalu proses yang ketiga ada orientasi. Orientasi ini merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi itu merupakan suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Nah, orientasi itu bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan baik. Namun, tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yaitu memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka, dengan organisasi dan dengan pegawai lain. Oke teman-teman, setelah mengetahui proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, kita masuk kepada kesejahteraan dari administrasi pendidik dan tenaga pendidik. Yang pertama itu tentunya gaji ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidik atau satuan pendidik dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai dengan pangkat atau golongan dan masa kerja ya. Nah, selain diberi gaji pokok, seorang PNS termasuk guru akan mendapat kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan kayak mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan
yang sekurang-kurangnya itu cukup ya. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS atau guru PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Langkah selanjutnya, kesejahteraan yang selanjutnya yaitu tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggarakan pendidikan dan satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi itu sebesar gaji pokok guru tersebut. Nah, tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja, tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun, sampai tahun 2011 ini pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Lalu, yang ketiga ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dirjen Dikmen Kemendikbud Ahmad Yazidi mengatakan, tujuan diberikannya penghargaan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Nah, kesejahteraan yang terakhir yaitu cuti PTK. Cuti itu adalah keadaan yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jenis-jenis cuti itu ada 4. Yang pertama ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau yang disingkat PTK. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.